Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikopatis. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, di kali ini pembuatan videonya sore teman-teman ya, di sawah biasa di Tegal. Nah, di season kali ini saya akan membahas ataupun menerangkan apa ya, eh, sulit mengendalikan pemikiran negatif gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sering sekali sulit sekali apa ya, mengendalikan pemikiran-pemikiran negatif gitu teman-teman ya. Ini pengalaman saya. Di video ini saya membuat video ini hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya gitu teman-teman ya, pengalaman-pengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, jadi sebelum mulai ke pembahasannya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan videonya itu agak black ataupun sinar cahayanya terlalu gimana gitu ya, karena mataharinya masih panas banget. Oke teman-teman, sebelum mulai ke pembahasannya teman-teman, buat teman-teman yang mau bertanya seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya gitu teman-teman ya, teman-teman itu cari video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman, terus disimak dan dipahami gitu teman-teman ya, agar lebih jelas, agar lebih detail gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga yang belum yang seandainya kalian itu apa ya, belum subscribe channelnya teman-teman ya, tolong videonya itu di subscribe. Subscribe itu mudah dan gratis teman-teman, itu tinggal menekan tombol tulisan subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa juga di like dan nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar videonya itu berkembang. Dan jika videonya berkembang itu akan menambah semangat untuk saya terus upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan dengan tujuan semoga saja video saya ini bisa menjadi patokan gitu teman-teman ya, menjadi panduan ataupun sekedar motivasi ya gitu teman-teman ya, atau minimal hanya sekedar menemani teman-teman yang saat ini masih merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, kembali lagi ke topik utama gitu teman-teman, kembali lagi ke pembahasannya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini susah sekali mengendalikan pemikiran-pemikiran negatif gitu teman-teman ya. Pemikiran-pemikiran negatif ini selalu hadir gitu teman-teman ya, entah setiap jam ataupun bahkan setiap hari gitu teman-teman. Setiap hari kita selalu pemikiran negatif itu selalu hadir ya teman-teman ya. Jadi dari pemikiran tentang kematian, tentang penyakit, tentang masa depan gitu teman-teman, yang belum tentu kita alami gitu teman-teman ya. Dan itu berpikirnya berpikir ke hal-hal negatif, bukan berpikir ke hal-hal yang positif gitu teman-teman ya. Nah, di season kali ini jadi gimana cara mengendalikannya, terus mengalihkannya gitu teman-teman, terus dari kenapa gitu teman-teman, pemikiran negatif itu selalu hadir. Nah, jadi pemikiran negatif itu selalu hadir karena kita itu sudah terbiasa gitu teman-teman ya, kita itu sudah terlatih. Jadi setiap setiap menitnya, setiap harinya kita itu selalu memikirkan hal-hal yang menakutkan gitu teman-teman ya. Jadi pemikiran kita itu selalu mengarah-ngarahnya ke hal yang negatif gitu teman-teman ya, ke tentang penyakit yang mungkin gak sembuh-sembuh gitu teman-teman ya. Terus mencari-cari cara gimana cara mengobatinya, apakah penyakit ini menyebabkan kematian gitu teman-teman ya. Selalu terus berpikir seperti itu gitu teman-teman. Ini pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi dan jaraknya itu teman-temannya, durasinya itu bukan sebentar gitu teman-teman ya, entah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun gitu teman-teman ya. Itu itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sebenarnya teman-teman ya. Dari medisnya teman-teman, dari medisnya itu apa ya, cuma 1% saja teman-teman ya. Jadi dari sesi medisnya itu hanya di asam lambung saja teman-teman ya. Asam lambung itu orang-orang yang normal saja itu pernah mengalami teman-teman ya. Orang-orang yang lain gitu teman-teman, saudara teman-teman gitu ataupun temannya atau tetangganya itu pernah mengalami asam lambungnya tidak normal, seperti misalkan panas perutnya, begah, terus kembung gitu teman-teman, terus keleyengan, terus dadanya panas. Itu yang lain juga pernah merasakannya teman-temannya. Bedanya sama kita, sama teman-teman gitu bahkan saya sendiri itu teman-teman ya, itu bedanya karena pemikiran negatif gitu teman-teman ya, karena apa ya, mentalnya ataupun perasaannya yang sensitif gitu teman-teman ya. Karena kita tuh dipicu
dari awal-awal di awal-awal terkena gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis ini memang di awal-awal itu rasanya mau gitu teman-teman ya, dari kelayangan yang kelayangannya itu yang luar biasa gitu, sakit kepalanya yang luar biasa, terus dada seseknya juga yang luar biasa. Itu menjadi trauma buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis, bah. Nah dari situ teman-teman ya, perasaan tuh setiap hari itu selalu dipikirkan teman-temannya. Kalau misalkan ada sensasi sedikit juga itu selalu dipikirkan dan dikait-kaitkan kejadian yang dulu gitu teman-teman, karena ada trauma gitu teman-teman ya. Nah itu untuk pemikiran-pemikiran negatif itu selalu hadir seperti itu. Bahkan kalau misalkan sampai bertahun-tahun gitu teman-teman ya, karena sering banget di video itu yang berkomentar ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun katanya, ada yang 5 tahun juga. Itu sebenarnya bukan dari sisi medisnya teman-teman ya, kalau menurut saya teman-teman itu dari pemikirannya gitu teman-teman. Karena kalau misalkan kitanya terus berpikir seperti itu, terus berpikir tentang penyakit, terus berpikir tentang sensasi, terus berpikir ke hal-hal yang negatif gitu teman-teman, berpikir ke tentang kematian, penyakit yang nggak ada apa ya, nggak akan membaik gitu teman-teman ya. Itu kalau misalkan berpikir seperti itu terus, jadi si medisnya, si asam lambungnya teman-teman itu nggak akan pernah normal gitu teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan pemikirannya terkendali gitu teman-teman ya, pemikiran negatifnya bisa kita tangani gitu teman-teman, si asam lambungnya ini akan normal, cepat normal gitu teman-teman. Paling ya sekitar 1 ataupun 2 bulan itu sudah bisa normal lagi ya gitu teman-teman ya. Untuk di asam lambung, karena untuk di asam lambung itu cukup kita itu menjaga pola makan dan asupan makannya saja gitu teman-teman, itu sudah beres. Misalkan kalau di awal-awal kita tuh terus langsung menjaga eh, menjaga asupan dan pola makannya, itu 1 bulan itu sudah beres teman-teman. Paling lama itu 2 bulan sudah beres teman-teman ya. Nah kenapa kita itu lambat, ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ada juga yang sampai 5 tahun 6 tahun gitu teman-teman. Itu penyebabnya dari pemikirannya ya teman-teman ya, pemikiran negatif yang susah, yang tidak bisa dikendalikan gitu teman-teman ya. Pemikiran-pemikiran negatif yang tidak bisa dikendalikan akhirnya memicu asam lambungnya juga tidak normal-normal. Kalau misalkan asam lambungnya tidak normal-normal ya otomatis sensasi-sensasinya juga tidak akan pernah hilang gitu teman-teman. Jadi gimana bang cara menangani pemikiran-pemikiran negatif ataupun mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Jadi untuk pemikiran negatif sebenarnya itu tidak bisa dihilangkan teman-teman ya. Rasa trauma itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan, akan terus teringat teman-teman ya, karena itu akan ada di ingatan kita gitu teman-teman. Seperti kematian ya teman-teman, rasa sakit itu tidak bisa dihilangkan dari pemikiran kita. Namun pemikiran negatif itu bisa dialihkan gitu teman-teman ya. Caranya melakukan kegiatan ataupun hobi yang menyenangkan seperti ini teman-teman ya. Jadi simpel saja, ini yang saya lakukan sebenarnya teman-teman ya, yang saya lakukan, yang saya terapkan di hidup saya saat terkena gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis. Ini simpel saja teman-teman ya. Ini cara saya simpel saja untuk mengalihkan pemikiran negatif teman-teman ya. Yang pertama itu harus mengeluarkan hobi kalian yang dulu gitu teman-teman. Yang kalau misalkan hobi kalian ini buat ibu-ibu ya, buat kaum perempuan, kalau misalkan hobi kalian itu yang dulunya masak, bikin kue, shopping, ngegosip, tapi untuk ngegosip kayaknya enggak ya. Kalau ngegosip walaupun hobi menyenangkan, tapi boleh, tapi ada, kalau misalkan ngegosip itu ada dampaknya teman-teman. Nanti teman-teman itu digosipin lagi juga, nanti perasaannya nggak enak lagi gitu. Tapi untuk ngegosip jangan. Seperti berjualan misalkan ya, ada juga yang orang-orang yang ibu-ibu misalkan bikin kue terus hobinya jualan, ada ya. Nah itu hobi kalian yang dulu itu coba dikembangkan lagi teman-temannya. Yang dulunya misalkan hobinya seperti itu, masak, jualan, ataupun belanja, ataupun jalan-jalan, itu hobi yang kalian dulu itu coba keluarkan lagi gitu teman-teman ya. Memang di awal-awal itu sepengalaman saya juga teman-temannya, hobi seperti itu, hobi yang dulu kita senangi gitu teman-teman, terus kita tuh terkena gangguan asam lambung, itu memang hobi kita itu hilang teman-teman ya. Walaupun kita sangat suka dengan kegiatan itu, tapi saat terkena gangguan asam lambung itu hilang. Nah saran saya, hobi teman-teman yang dulu itu keluarkan, kembangkan lagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman buat kaum
perempuan biasanya hobinya apa ya, misalkan masak ataupun berjualan, itu keluarkan lagi hobinya. Memang di awal-awal itu sulit gitu teman-teman, susah ya teman-teman, karena ini pengalaman saya di awal-awal juga sulit. Tapi paksakan itu untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran kalian gitu teman-teman ya. Intinya menyibukkan diri gitu teman-teman, menyibukkan diri kalian supaya agar apa ya, supaya agar sahabat-sahabat juga ya, jadi supaya pemikiran-pemikiran negatif itu yang ada di otak kalian itu di kepala kalian itu teralihkan gitu teman-teman ya, dengan aktivitas ataupun kegiatan kalian gitu teman-teman ya. Nah buat kaum laki-laki ya teman-teman ya, buat kaum bapak-bapak nih ataupun kaum laki-laki, jadi biasanya teman-teman, ini pengalaman saya, hobi saya itu selain memelihara burung terus mancing gitu teman-teman, hobi saya seperti itu. Nah dulu eh, saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hobi saya itu mancing gitu teman-teman ya, terus pelihara burung, bikin sangkar-sangkar burung gitu teman-teman. Nah saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hobi saya yang dulu itu hilang teman-teman ya. Jadi mau melakukan hobi yang dulu itu sulit sekali teman-teman ya, malas gitu teman-teman perasaannya. Jadi serba mikir lah ya teman-teman, kalau misalkan mau mancing selalu dipikir, mau keluar juga dipikirkan dengan ini ya teman-teman, dengan matang, dengan jauh dipikirkannya, dengan kalau saya mancing nanti saya kambuh terus kelengan terus pingsan terus mati gitu teman-teman. Nah selalu dipikirkan dengan seperti itu teman-teman. Jadi saran saya, kalau misalkan teman-teman mau misalkan mengembalikan hobinya, misalkan hobinya mancing, ya sudah mancing saja teman-teman ya, berangkat saja. Misalkan kalau hobinya jalan-jalan, karena untuk apa ya, menjalurkan hobi ataupun jalan-jalan, kita itu sudah tahu teman-teman. Misalkan kita sudah tahu saya perlu jalan-jalan nih untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya harus melakukan hobi saya yang dulu gitu, misalkan mancing, saya harus mancing nih untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif dari saya gitu misalkan. Nah kalau misalkan teman-teman itu sudah tahu apa ya, pengalihan pikiran negatif itu dengan aktivitas, dengan hobi, itu jalankan teman-teman ya, jalankan dan jangan banyak mikir. Intinya jangan pernah banyak mikir, jangan pernah banyak mikir ini pengalaman saya. Kalau misalkan saya dulu juga berpikir mau mancing juga banyak mikir teman-teman ya, mau jalan-jalan juga banyak mikir, itu takut pingsan lah, takut kelayangan lah, takut mati lah gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman itu mau melakukan hobi seperti itu, jangan banyak mikir. Intinya dari rumah teman-teman itu bulatkan tekad, tanamkan dalam hati dan pikiran teman-teman itu, saya ini perlu apa ya, penting untuk saya untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan saya di sana akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Saya tidak akan apa-apa. Intinya teman-teman sudah makan, sudah minum, sudah ya berangkat saja. Jadi nggak usah banyak mikir gitu teman-teman. Itu untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif gitu teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman itu hobinya dikeluarkan lagi ya teman-teman ya, bisa kesenangannya itu dikeluarkan lagi. Memang di awal-awal itu sangat sulit sekali teman-teman ya, sepengalaman saya juga seperti itu. Jadi untuk mengembalikan hobi yang dulu itu sulit sekali teman-teman ya. Ya di awal-awal juga saya baru nyampe ke tempat mancing sudah balik gitu teman-teman ya. Jadi sulit ya intinya, karena pemikirannya belum bisa dikendalikan gitu teman-teman. Tapi jarak 2-3 hari ya teman-teman, saya juga dulu bisa mengendalikan. Akhirnya kita tuh mendapatkan kesenangan lagi gitu teman-teman, ketika mancing itu mendapatkan kesenangan lagi. Pokoknya kak ya, apa ya, kesenangan yang dulu itu kembali lagi gitu teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman itu sering melakukannya seperti itu terus, nanti juga pemikiran negatifnya akan hilang, dan tanpa teman-teman minta, tanpa teman-teman itu apa ya, teman-teman harapkan itu, tahu-taunya teman-teman itu sembuh aja ya gitu ya teman-teman ya, dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tahu-taunya teman-teman itu sembuh saja, karena saya juga seperti itu teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sembuhnya dengan terlupakan gitu teman-teman ya, bukan obat yang teman-teman konsumsi, bukan herbal yang teman-teman konsumsi, tetapi tekad, ya tekad yang kuat gitu teman-teman ya. Terus juga pemikirannya gitu dikendalikan, dialihkan dengan melakukan kegiatan ataupun hobi yang menyenangkan. Itu pengalaman saya dulu juga seperti itu teman-teman ya. Makanya di video-video saya yang terdahulu, saya juga selalu menyarankan kepada teman-teman
Ayo lakukan kegiatan ataupun hobi yang menyenangkan. Ayo lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Jangan cuma berdiam diri saja di rumah. Jangan cuma duduk-duduk saja di rumah. Jangan cuma rebahan saja. Jangan cuma nonton-nonton TV saja. Jangan cuma main-main HP saja gitu teman-teman ya. Itu hanya akan menambah penderitaan kalian semakin dalam gitu teman-teman. Itu akan menambah penderitaan kalian itu semakin jauh gitu teman-teman ya. Maka dari itu saya selalu menyarankan kepada teman-teman, ayo lakukan aktivitas ataupun hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya, untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif nih. Makanya saya itu dari dulu teman-teman membuat video, kebanyakan video-video saya itu di sawah teman-teman ya, terus di perkebunan seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena yang pertama, untuk pribadi saya sendiri menikmati pemandangan-pemandangan di sore hari kek, di pagi hari kek, seperti ini teman-teman ya, melihat pemandangan-pemandangan luas, terus warna hijau gitu teman-teman. Yang keduanya itu juga untuk memotivasi kalian teman-teman ya, untuk memotivasi kalian yang masih saat ini masih di rumah saja gitu teman-teman, masih apa ya, terbelenggu dengan perasaan kalian gitu teman-teman ya, terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran negatif kalian gitu teman-teman. Ini video saya ini tujuannya hanya untuk memotivasi kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan ulcerative colitis, apalagi yang medisnya itu sudah membaik gitu teman-teman ya. Terus hanya pemikirannya saja gitu teman-teman ya, pemikiran-pemikiran negatifnya yang sering hadir, itu sebenarnya ya hanya butuh seperti ini teman-teman, butuh pengalihan gitu teman-teman ya, butuh menanamkan dalam hati dan pikiran kalian bahwa kalian itu sebenarnya sehat, bahwa kalian itu sebenarnya kuat teman-teman ya. Kalian itu sehat, kalian itu kuat gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, karena perlu kalian ketahui, untuk gangguan asam lambung GERD ulcerative colitis sendiri itu tidak berbahaya gitu teman-teman. Itu tidak bisa menyebabkan M. Yang menyebabkan M itu adalah takdir sendiri gitu teman-teman. Semua orang itu akan meninggal teman-teman ya, semua orang itu akan mati, tetapi itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa teman-teman ya, bukan kalian yang menentukan gitu teman-teman ya. Jadi pemikiran-pemikiran negatif yang ada di otak kalian, yang ada di kepala kalian itu dihilangkan. Jadi ya apa ya, nikmati saja gitu teman-teman ya, nikmati saja hidup ini. Jadi jangan pernah selalu berpikir ke masa depan yang belum tentu kalian alami gitu teman-teman ya. Memikirkan ke masa depan itu yang negatif-negatif gitu teman-teman ya, yang belum tentu terjadi gitu teman-teman. Itu pengalaman saya juga kayak gitu teman-teman ya. Dulu saat saya belum mengerti dan belum memahami, saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Kita itu misalkan ada rencana nih besok mau jalan-jalan misalkan, itu dari sekarang itu sudah dipikirkan teman-teman ya. Dari sekarang sudah dipikirkan, waduh besok itu mau pulang kampung misalkan ya, besok itu mau pulang kampung, gimana kalau misalkan saya di perjalanan itu kambuh gitu teman-teman, terus kumat, terus pingsan, terus nggak tertolong, terus mati gitu teman-teman. Nah pemikiran-pemikiran seperti itu jangan pernah kalian urai teman-teman ya, jangan pernah kalian pikirkan seperti itu belum tentu terjadi ya teman-teman. Itu belum tentu terjadi kepada diri kalian. Jadi yang harus kalian pikirkan, misalkan kalau kalian mau pulang kampung, nah saya itu mau pulang kampung nih, nah nanti di kampung itu saya akan bertemu saudara-saudara saya yang dulu gitu teman-teman, bertemu teman-teman dulu gitu teman-teman sepermainan, dan saya tuh akan berbincang-bincang, saya akan berbagi pengalaman, saya akan menceritakan kebahagiaan, saya tuh akan bertanya kebahagiaan mereka gitu teman-teman. Saya tuh akan bercanda gurau dengan mereka gitu teman-teman ya. Nah jadi harus seperti itu teman-teman, jangan pernah berpikir yang lain-lain gitu teman-teman. Kita belum tentu kita alami teman-teman. Jadi jangan pernah mendahului takdir gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif, kalau misalkan kalian belum bisa jalan-jalan seperti ini, seperti saya, masih misalkan kalian itu kondisinya masih di 60%, 60%, 65% itu pengalaman saya, belum bisa belum bisa jalan-jalan, biasanya masih sering lemas gitu teman. Bahkan pengalaman saya juga untuk kondisi di 65% atau 60% itu memang masih tinggi-tingginya gitu teman-temannya, rasa cemasnya, paniknya gitu teman-temannya. Nah jadi untuk mengatasinya, jadi teman-teman itu hanya cukup
menanamkan di dalam hati dan pikiran saja teman-teman, dan dimulai dari bayangan gitu teman-teman ya. Yang pertama, tanamkan di dalam hati dan pikiran saja. Kata Bang Adim juga, ini penyakit, ini gangguan bukan penyakit ya teman-teman ya. Ini tidak berbahaya, ini akan sembuh, ini saya akan sehat kembali lagi seperti dulu lagi, itu teman-teman ya. Itu tanamkan di dalam hati dan pikiran kalian, itu seperti itu. Yang keduanya, kalian harus memupuk semangat kalian ya. Semangat kalian itu harus pupuk. Saya akan bangkit kembali lagi, saya akan sehat lagi, saya akan seperti dulu lagi, saya akan bahagia lagi gitu teman-teman. Yang ketiganya, kalian itu harus bisa membayangkan ya teman-teman. Kalau misalkan belum bisa bergerak, kalian bayangkan saja teman-teman kebahagiaan kalian yang dulu. Misalkan tempat jalan-jalan kalian yang dulu senangi gitu teman-teman. Saya kalau sembuh, saya akan ke sana, saya akan jalan-jalan lagi ke sana, dan tempat yang dulu itu saya akan datangi gitu teman-teman. Nah, di situ teman-teman ya, itu yang harus kalian lakukan, harus semangat gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga jalankan metode-metodenya 3P-nya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah menjalankan metode 3P dengan konsisten, saya yakin kalian juga akan cepat menyusul saya sembuh gitu teman, sehat lagi gitu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu gitu teman-teman. Nah, dan sekarang gimana Bang? Saya tuh sudah bisa kerja nih. Saya sudah bisa kerja, terus saya tuh tidak bisa jalan-jalan seperti Abang, menikmati pemandangan-pemandangan hijau gitu teman-teman ya. Justru saya juga sebenarnya teman-teman ya, kondisi saya dulu sebelum masuk kerja itu pemilihannya cepat gitu teman-teman ya, dari 65% itu ke 80% itu cepat banget gitu teman-teman ya. Nah, sekarang di kondisi 80% itu saya sudah masuk kerja. Nah, di situ saya rasakan bahwa kondisi saya melambat gitu pembaikannya, karena yang pertama saya tuh sudah kerja ya teman-teman. Terus yang keduanya ya karena tidak bisa jalan-jalan seperti ini setiap hari gitu teman-teman. Apakah bisa Bang membaik? Bisa banget teman-teman. Contohnya saya ya, dari kondisi 80% sampai sekarang saya juga sudah kerja. Mungkin dulu tuh 75% ya. Kondisi saya waktu itu 75% saya tuh udah masuk kerja ya. Mungkin 70 atau 75% saya tuh sudah masuk kerja. Dan buat saran buat kalian ya teman-teman yang di kondisi 70 sampai 75% sudah masuk kerja, sudah bekerja lagi, aktivitas lagi gitu teman-teman, dan tidak bisa melakukan jalan-jalan mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif ya, karena di kondisi 70 hingga 90% pun pemikiran negatif itu selalu ada teman-teman ya, selalu hadir. Cuman untuk 90 ke atas itu sudah sedikit ya, tapi untuk 70 sampai 75% itu sampai 80% itu memang masih tinggi gitu teman-teman ya, pemikiran negatifnya masih sering hadir gitu teman-teman. Dan gimana cara mengalihkannya? Nah, ini pengalaman saya teman-teman ya, dari kalau misalkan saya kerja itu mengalihkan pemikiran negatif tuh, ini cara saya teman-teman. Jadi saya tuh kerja tuh tidak terlalu serius, bukan tidak terlalu serius ya, tapi tidak apa ya, tidak terlalu gusuk gitu teman-teman ya. Jadi dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif saya kerja tuh selalu perfect gitu teman-teman, selalu ingin perfect gitu teman-teman ya, selalu ingin terpakai oleh teman, selalu ingin terpakai oleh atasan gitu teman-teman, intinya selalu ingin perfect ya teman-teman. Nah, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif saya merubah pola pikir saya gitu teman-teman. Jadi saya tuh kerja ya kerja saja sesuai SOP gitu teman-teman ya, sesuai standar operasional ya kerjanya gitu teman-teman, sesuai tugas saja gitu teman-teman. Jadi tidak ingin perfect gitu teman-teman. Jadi ya kerja saja gitu teman-teman. Jadi basa bodoh dengan hasilnya. Intinya saya sudah kerja gitu teman-teman. Dan kerjanya juga saya selalu di bawah happy gitu teman-teman. Kerjanya bawa happy, bawa senang saja gitu teman-teman. Jadi tidak usah terlalu terbebani gitu teman-teman ya. Dan di tempat kerja juga saya selalu mengusahakan saya itu bercanda gitu teman-teman ya, tipis-tipis lah, bercanda tipis-tipis saja gitu, nggak usah terlalu serius dengan kerjaan gitu teman. Karena di tempat kerja saya juga kebetulan bukan tidak terlalu ketat ya, cuman ya bercanda tipis-tipis saja gitu teman-teman. Jangan terlalu serius juga dengan pekerjaan, dan hasilnya nanti gimana saja nanti hasilnya, yang penting kita sudah kerja. Dan kita harus tahu bahwa kita itu ada yang harus kita jaga juga gitu teman-teman, pemikirannya. Nah, seperti itu.
Dan keduanya biasanya saya tuh selalu pakai headset teman-teman ya, pakai headset terus dengerin musik gitu teman-teman ya. Kalau kerja saya tuh pakai headset terus dengerin musik gitu, tapi jangan kencang-kencang juga. Kalau misalkan teman-teman itu tempat kerjanya ya, kebetulan tempat kerja saya itu bising teman-teman ya, saya itu bagian operator penghancur gitu teman. Jadi tempat kerja saya tuh bising, jadi saya tuh pakai headset. Jadi ya apa ya, kalau pakai headset itu walaupun ada yang apa ya, ada yang manggil gitu teman-teman ya, di apa sih, memang tempat saya kerja bising gitu, jadi ya biasa saja gitu teman-teman ya. Saya tuh selalu pakai headset terus dengerin musik. Nah itu untuk mengalihkan pemikiran saya. Kadang saya tuh nyanyi-nyanyi gitu teman-teman ya, seperti itu untuk apa ya, menghibur diri lah gitu teman-teman ya, menghibur diri ya, supaya tidak terlalu fokus dengan pemikiran negatif. Bukan sensasi sebenarnya. Kalau sensasi sih memang colak-colak, cuma colak-colak saja teman-teman. Yang sebenarnya kalau pemikirannya itu bisa terkendali, dikendalikan ya, yang namanya sensasi itu ya masa bodoh saja gitu teman-teman. Jadi belajar cuek, belajar masa bodoh tentang pemikiran-pemikiran negatif, bahwa pemikiran-pemikiran negatif itu tidak akan pernah terjadi gitu teman-teman ya. Nah jadi seperti itu saja teman-teman ya. Jadi untuk penjelasan ataupun pembahasan sulit mengendalikan pemikiran negatif, kalian itu yang pertama harus pintar-pintar mengalihkan ya teman-teman, pintar-pintar mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif dengan melakukan kegiatan ataupun hobi gitu teman-teman ya. Nah jadi misalkan buat kaum perempuan yang hobinya dulunya shopping ya, shopping saja kalau misalkan suaminya ada duit gitu teman-teman. Terus yang dulunya hobi buat kue, jualan ya, keluarkan lagi hobinya gitu teman-teman ya. Dimulai dari sekarang keluarkan lagi hobinya, jangan pernah. Tetapi ya teman-teman, saya pesan buat kalian yang kalau misalkan buat jualan, jangan pernah terlalu serius berharap dengan hasilnya teman-teman ya. Kalian fokus dengan hobinya saja gitu teman-teman. Kalau misalkan hobinya masak, nah kalau misalkan sudah masak nih ataupun buat kue, itu harus siapa nih yang makan kue, setiap hari saya bikin kue, setiap hari saya masak gitu teman ya. Masa saya harus makan karena, dan teman-teman itu masih menjaga makan kan. Terus anak istri misalkan pasti bosan ya teman-temannya. Itu jadi bisa jadi ide kreatif juga buat kalian buat jualan ya, karena jualan itu gampang sekarang ya teman-teman. Bisa online gitu teman-temannya, bisa di Facebook kayak di Instagram kayak gitu teman-teman ya, bisa offline juga tuh. Itu jadi bisa menambah penghasilan buat kalian, dan kalian jangan terlalu fokus dengan hasilnya gitu teman-teman. Itu saran saya saja, karena kalau misalkan kalian terlalu fokus dengan hasilnya, waduh saya sudah capek-capek dagangannya nggak laku, jangan gitu teman-temannya. Jadi kalian fokus dengan hobinya gitu teman-teman, kalian fokus dengan pengalihan pemikirannya gitu teman-teman ya. Nah itu saran saya gitu teman-teman. Dan buat kaum laki-laki gitu teman-teman ya, kalau misalkan hobinya mancing ya lakukan saja hobi kalian yang dulu gitu teman. Kalau misalkan hobinya mancing, mancing saja gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian hobinya piara burung, ya piara burung gitu teman. Mau berapa kek ya terserah teman-teman ya. Biasanya itu pengalaman saya gitu teman-teman, di rumah itu ya memang saya nggak suka-suka banget, tapi seneng aja gitu teman ya, sampai banyak juga burung ya teman-teman ya di rumah nage. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk melakukan untuk mengalihkan pemikiran itu ya cuma satu sih sebenarnya obatnya teman-teman ya, melakukan kegiatan ataupun hobi yang menyenangkan gitu teman-teman. Nah jadi seperti itu saja pembahasannya teman-temannya. Semoga saja videonya ini bisa menjadi patokan, menjadi panduan, ataupun menjadi motivasi bagi kalian ya teman-teman. Karena saya tujuannya membuat video ini hanya untuk memotivasi kalian yang belum membaik gitu teman-teman ya, dan minimal hanya menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih lagi ke keadaan kalian yang dulu gitu teman-teman ya, dari kebahagiaannya, kesenangan, canda tawanya, emosinya gitu teman-teman ya. Semoga kembali lagi seperti dulu gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga doakan saya teman-temannya, supaya saya itu tetap sehat, tetap kuat, dan agar tetap bisa menemani kalian yang saat ini belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.